di sekitar makam para ulama dan wali Allah di kawasan Al-Qarafa Al-Kubra, dekat dengan makam Imam Syafi'i dan Imam Al-Laits bin Sa'ad, bersemayam seorang mujtahid, ahli fikih dan mufasir besar. Ialah Syekhul Islam Al-A'izz bin Abdissalam. Assalamualaikum ya imamana Al-A'izz bin Abdissalam. Sosok ulama yang meninggalkan kita warisan ilmu, keberanian, dan keteguhan dalam menegakkan kebenaran di hadapan penguasa, hingga dijuluki sebagai Sultanul Ulama, Syekhul Islam, Hakim Agung, dan penjual para pangeran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jejak Nil dimanapun kalian berada. Alhamdulillah teman-teman, sekarang kita berada di sebuah kawasan yang bernama Al-Qarafa Al-Kubra, sebuah pemakaman legendaris yang ada di kota Kairo. Insya Allah seperti biasa kita akan berziarah lagi ke makam ulama. Ya, ulama ini adalah sosok yang sangat disegani di Mesir teman-teman. Bahkan beliau dijuluki sebagai Sultanul Ulama dan juga Qadi Al-Qudo, hakim tertinggi Mesir, yang bernama Syekhul Islam Al-Imam Al-A'izz bin Abdissalam. Makam beliau hanya berjarak sekitar 100 meter dari tempat kita berdiri. Penasaran? Ayo ikuti perjalanan kita dan bertabaktilas pada hari ini. Oke, sahabat Jejak Nil, ya, kita sekarang akan mendekat ke makam Syekh Al-A'izz bin Abdissalam. Ya, teman-teman kalau perhatikan, ya, kita ini sekarang berada di bawah kaki Bukit Muqattam atau Jabal Muqattam. Di tempat sini memang banyak sekali dimakamkan ulama-ulama besar, dari mulai ulama fikih, kemudian ahlul hadis, ulama sufi, ya, sampai para sultan juga dimakamkan di sini. Ya, ini kita sudah sampai teman-teman di makam Syekh Al-A'izz bin Abdissalam. Kita mendekat sini ya. Ada tulisan di sana. Ada maqam Aizzur Rijal. Ya, Aiz itu artinya yang mulia, tokoh yang agung, laki-laki yang agung. Syekhul Islam Qadi Al-Qudo Al-A'izz bin Abdissalam. Lahir tahun 577 Hijriah, wafat 660 Hijriah, atau bertepatan Masehinya 1180-an Masehi, dan meninggal tahun 1262 Masehi. Kita akan melihat ke dalam makamnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Syekhul Islam wal Muslimin. Assalamualaikum ya imamana Al-A'izz bin Abdissalam. Ya, sahabat Jaktil semua, jujur saya cukup sedih ya melihat kondisi makam beliau yang tidak terawat ini. Padahal kalau kita lihat makam-makam ulama lainnya di Mesir, di Kairo, itu benar-benar terawat dan bahkan ada bangunan yang menaunginya. Tapi ini kita lihat ya hanya gundukan pasir yang mungkin kita tidak tahu juga di mana letak posisi makam beliau. Tapi yang jelas dalam sejarah Islam, beliau ini termasuk ya ulama besar. Bahkan para ulama-ulama seperti Tajuddin As-Subki ya dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra, beliau menyebut Al-A'izz bin Abdissalam ini sebagai Syekhul Islam. Kemudian beliau dijuluki sebagai Sultanul Ulama ya oleh muridnya sendiri, yaitu Ibnu Daqiq Al-Aid. Dan Al-A'izz bin Abdissalam ya, beliau lahir di Damaskus di Suriah ya, dan beliau wafat di Mesir yang sekarang kita lihat makamnya. Syekh Al-A'izz bin Abdissalam, beliau adalah orang miskin teman-teman ya. Jadi ayahnya ini adalah seorang marbot masjid atau tukang sapu jalanan. Kadang di jalan, kadang di masjid kerjanya. Semasa kecil ya, beliau sering banget ikut ayahnya untuk bekerja. Ya, kalau ayahnya nyapu jalanan, beliau ikut. Kemudian kalau ayahnya bersih-bersih masjid, beliau juga ikut. Suatu ketika beliau sedang beristirahat di masjid, ada seorang syekh Al-Faqih ya dari Damaskus ya, dari Suriah, yang bernama Syekh Fakhruddin Ibn Sakhir datang menghampiri A'izz bin Abdissalam yang masih kecil itu, dan ditanya ya, kenapa kamu nggak belajar? Kenapa kamu cuma diam aja gitu kan? Ya seperti kondisi yang dilihat ya, bagaimana beliau bisa belajar sedangkan kondisi beliau, baju beliau compang-camping, kemudian beliau harus membantu ayahnya seperti itu. Akhirnya Syekh Fakhruddin ini membawa A'izz bin Abdissalam ke majelisnya ya. Dan setelah itu barulah A'izz bin Abdissalam mulai masuk ke dalam dunia akademisi atau dunia akademik di kota Damaskus. Selama di Damaskus, A'izz bin Abdissalam belajar di Masjid Umawi atau Masjid Umayyah. Di sana beliau berguru kepada ulama-ulama besar ya. Di antaranya adalah
Syekh Fakhruddin Ibn Asakir yang membantu beliau atau yang mengambil beliau untuk belajar. Kemudian beliau belajar usul fikih dari ulama besar yang bernama Al-Amidi, Saifuddin Al-Amidi. Ya, Al-Amidi ini punya karya yang namanya Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Kitab ini dikaji juga di Al-Azhar. Dan gak heran ya, karena beliau belajar langsung dengan Syekh Al-Usuli ya di bidang usul fikih, Syekh Ais bin Abi Salam ini akhirnya mencapai derajat seorang mujtahid mutlak ya, beberapa ulama menyebutnya. Nah, makanya nggak heran teman-teman ya, Syekh Ais bin Abi Salam ini punya karya besar dalam bidang usul fikih dan juga maslahatul ummah ya, yang bernama kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Kitab ini sangat populer ya di kalangan para thalabatul ilmi, terutama dalam kajian bidang syariah. Karena beliau termasuk ulama yang sangat mengedepankan maslahah ya, atau darul mafasid muqaddam min jalbil masalih. Menolak kemadaratan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Karena ketika di zaman Syekh Ais bin Abi Salam ini, kondisi politik umat Islam itu sedang lemah, sedang tidak baik-baik saja. Kita tahu di zaman akhir dinasti Abbasiyah itu banyak bermunculan duailat-duailat atau dinasti-dinasti kecil seperti dinasti Fatimiyah yang muncul di kota Kairo, kemudian digantikan oleh dinasti Ayyubiyah yang diinisiasi oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dan Syekh Ais bin Abi Salam itu dilahirkan pada masa Daulah Al-Ayyubiyah. Nah, beliau ketika di Damaskus, karena ijtihad beliau yang sangat luar biasa, ilmu beliau yang sangat luar biasa, Sultan Saleh Ismail Al-Ayyubi, ya penguasa Damaskus ketika itu, menunjuk Syekh Ais bin Abi Salam ini sebagai khatib dan juga qadhi di Masjid Umayyah. Ya, jabatan qadhi pada masa itu adalah jabatan yang presisius ya teman-teman, bukan seperti hakim pada era sekarang. Ketika beliau menjadi seorang khatib, kemudian menjadi seorang qadhi, beliau terkenal sebagai ulama yang sangat berani ya. Beliau nggak takut kepada sultan itu sendiri bahkan. Dan banyak keputusan-keputusan itu yang bisa dibilang menentang pemikiran daripada sultan. Dan suatu ketika ya, Sultan Saleh Al-Ayyubi ini ingin menyerang Mesir. Mesir ketika itu dikuasai oleh sepupunya sendiri yang bernama Sultan Saleh Najibuddin Al-Ayyubi. Ketika itu Sultan Ismail ingin menguasai Mesir. Karena nggak bisa sendirian, Sultan Ismail ini mengajak orang-orang Franka atau orang-orang Salibis, pasukan Salibis, untuk bersekutu, untuk menyerang Mesir. Dan tak sampai situ ya teman-teman, Ismail ini bahkan membuka gerbang Damaskus untuk dimasuki oleh pasukan Salib, dan mereka menjual senjata-senjata, ya senjata alat-alat perang, yang mana alat-alat perang ini akan digunakan oleh pasukan Franka atau pasukan Salibis ini untuk menyerang Mesir. Dan dalam Islam tentu hal ini sangat diharamkan. Dan apa reaksi daripada Syekh Ais bin Abi Salam? Beliau sangat marah. Beliau ketika di mimbar mengumumkan kepada masyarakat bahwasanya apa yang dilakukan oleh Sultan Ismail Al-Ayyubi ini adalah tindakan yang salah dan sangat dilarang dalam ajaran Islam. Karena dalam Islam tidak boleh menjual alat-alat peperangan atau aslihah kepada kufar atau kafir harbi yang akan memusuhi Islam. Dan itu sangat ditentang oleh Syekh Ais bin Abi Salam. Sultan Ismail pun sangat marah ya, karena berani dikritik di depan umum. Tak hanya itu, bahkan beliau nggak mendoakan Sultan Saleh Ismail ini di mimbar, yang menjadi tradisi ketika itu seorang khatib itu harus mendoakan seorang sultan. Akhirnya apa? Akhirnya Syekh Ais bin Abi Salam pun dipenjara oleh Sultan Saleh Ismail Al-Ayyubi. Ketika beliau dipenjara, ya rakyat semuanya marah. Ya, karena apa? Rakyat itu sangat mencintai Syekh Ais bin Abi Salam. Ya, beliau terkenal sebagai ulama yang sangat mementingkan hak-hak rakyat, seorang qadhi yang sangat memperhatikan rakyat. Kemudian selama beberapa masa akhirnya dilepaskanlah Syekh Ais bin Abi Salam dari penjara, dikeluarkan. Nah teman-teman, setelah beliau dibebaskan dari penjara, beliau akhirnya memutuskan untuk hijrah atau bermigrasi ke kota Kairo, Mesir. Karena beliau sudah tidak nyaman berada di Damaskus. Dan ketika beliau hijrah atau bermigrasi ke kota Kairo, Mesir, beliau langsung disambut oleh Sultan Saleh Najibuddin Al-Ayyubi. Ya, bahkan beliau menyambutnya dengan penuh kehangatan, ya, penuh penghormatan. Dan beliau langsung menunjuknya sebagai khatib di Masjid Amr bin As. Tak hanya itu, Sultan Najibuddin Al-Ayyubi pun menunjuk Ais bin Abi Salam menjadi Qadhi Al-Qudo atau Hakim Agung. Kalau di zaman itu ada yang namanya Qadhi, itu hakim aja. Tapi di atasnya ada Qadhi Al-Qudo atau pemimpin para hakim. Dan pada masa tersebut juga ya ada suatu peristiwa yang unik teman-teman. Ya, pada masa akhir kekuasaan Sultan Najibuddin Al-Ayyubi,
Sultan banyak merekrut orang-orang yang berasal dari wilayah Kipchak, kemudian wilayah yang disebut sebagai Bilad Mawar an-Nahar, ya kita kenal sebagai pecahan Uni Soviet. Ya, negara-negara tersebut banyak Sultan ini banyak merekrut para budak-budak yang berasal dari Asia Tengah untuk didatangkan ke Mesir dan menjadi budak militer atau budak yang berjaga di perbatasan-perbatasan wilayah Mesir. Kenapa demikian? Karena Sultan Najib al-Ayyubi merasa tidak sanggup ya kalau hanya mengandalkan pasukannya saja. Akhirnya beliau ya merekrut budak-budak kuat atau budak-budak militer dari wilayah luar Mesir. Uniknya ya, nanti budak ini akan menjadi raja ya teman-teman pada masa akhir dinasti Ayyubiyah. Saya sudah pernah menceritakan di bagian ini ketika saya membahas Sultan Zohir Baybars, ya teman-teman bisa lihat videonya di atas. Singkat cerita, ya para budak ini nanti akan menjadi seorang bundukdar biasanya atau komandan militer. Dari komandan militer naik menjadi amir atau pangeran ataupun pejabat-pejabat tinggi. Nah, budak-budak ini pada hakikatnya adalah seorang budak yang belum dimerdekakan. Nah, karena para amir yang statusnya masih budak ini sudah menjadi seorang pejabat, memiliki jabatan di masa itu, akhirnya Syekh Ais bin Abdul Salam pun mengeluarkan fatwa bahwasanya nggak boleh kita bertransaksi dengan para amir-amir ini karena status mereka itu masih budak. Dan dalam Islam budak itu ya nggak boleh bertransaksi, mereka nggak punya wilayatul akad. Bahkan budak-budak ini juga nggak bisa menikahi wanita yang merdeka seperti itu. Dan apa reaksi daripada amir-amir ini? Mereka tentu sangat marah karena fatwa Syekh Ais bin Abdul Salam. Mereka nggak terima dan akhirnya kasus ini pun dibawa sampai ke hadapan Sultan, ke raja. Karena Syekh Ais bin Abdul Salam yang sangat dihormati oleh rakyat, sangat dicintai, beliau pun juga nggak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya Syekh Ais bin Abdul Salam mengeluarkan fatwa untuk budak-budak ini dijual, ya, atau mereka menebuskan diri mereka sendiri dengan membayar diri mereka dan hartanya akan dimasukkan ke dalam Baitul Mal, yang mana nanti akan kembali kepada kaum muslimin. Makanya Syekh Ais bin Abdul Salam juga dijuluki sebagai Sultanul Ulama Ba'i al-Umara, ulama yang menjual para amir yang statusnya masih dalam keadaan budak. Ya, sahabat Jejak Nil, ada peristiwa yang menakjubkan juga ya bagi Syekh Ais bin Abdul Salam, tepatnya pada sekitar tahun 1260-an Masehi. Ketika itu umat Islam dilanda oleh penyerangan pasukan Mongol atau Tatar, di mana orang-orang Tatar ini berhasil menghancurkan Baghdad yang sebagai ibu kota Islam dari dinasti Abbasiyah. Ya, setelah menghancurkan Baghdad, kemudian orang Mongol ini beralih ke Damaskus dan menghancurkan ibu kota Damaskus. Dari Damaskus, barulah si Tatar ini ingin menghancurkan wilayah Mesir yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kota Damaskus. Ketika itu, Mesir sudah berganti kekuasaan teman-teman. Dari dinasti Ayyubiyah berganti ke dinasti Mamlukiyah atau orang-orang budak yang tadi saya ceritakan itu. Ya, dari budak lalu menjadi raja, menggulingkan akhir daripada dinasti Ayyubiyah. Syekh Ais bin Abdul Salam masih hidup teman-teman. Jadi unik ya, beliau itu hidup pada dua masa yang berbeda. Akhir dinasti Ayyubiyah dan awal daripada dinasti atau Ad-Daulah Al-Mamlukiyah. Ya. Ketika itu beliau tetap diangkat sebagai qadhi juga atau hakim agung juga. Pada masa yang mencekam itu Syekh Ais bin Abdul Salam mengeluarkan fatwa. Ya, kita harus memerangi orang-orang Mongol ini, harus dengan sekuat tenaga mengusir orang kafir ini, orang penjajah ini. Dan Mamluk itu ketika itu masih dalam masa transisi perpindahan dari Ayyubiyah ke Mamluk. Otomatis kas negara itu tidak terlalu banyak, ya. Artinya untuk perang ini membutuhkan dana yang lebih. Akhirnya para sultan dan amir-amir Mamluk ini mereka sepakat untuk mengambil pajak kepada masyarakat untuk membiayai perang melawan bangsa Mongol nanti. Tapi ide tersebut langsung ditolak oleh Syekh Ais bin Abdul Salam. Ya, maka Syekh Ais bin Abdul Salam pun menantang para sultan dan juga amir-amir ini, kalau kamu mau ngambil pajak dari rakyat, kamu wajib ya mengeluarkan hartamu dulu, ya, bahkan istri-istrimu ya, yang biasanya adat pada masa itu istri para sultan, raja atau amir itu dari atas ke bawah itu dikelilingi oleh emas ya, dibalut oleh emas. Ya, kalau kamu mau ngambil harta atau pajak dari masyarakat, ya, kamu wajib mengeluarkan dari kamu sendiri, sultan, dari para amir-amir atau para menteri-menteri atau para saudagar kaya dan istri-istrinya wajib dikeluarkan dulu, ya, kemudian ditaruh di Baitul Mal,
Baru kalau sudah habis dari Baitul Mal itu baru kamu boleh meminta pajak kepada rakyat biasa. Dan hal tersebut disetujui ya oleh Sultan Saifuddin Qutuz ketika itu yang memimpin Mesir dari dinasti Mamluk Bahri. Tentu keputusan ini adalah keputusan untuk kemaslahatan ya, kemaslahatan umat yang mungkin belum pernah ditiru oleh para qadhi sebelumnya. Akhirnya peperangan berkecamuk di Ain Jalut ya di wilayah Palestina dan dimenangkan oleh siapa? Oleh umat Islam. Bahkan para sejarawan, para peneliti Eropa, peneliti Barat pun menganggap seandainya bangsa Mongol ketika itu tidak dikalahkan oleh pasukan Mamluk, bisa jadi peradaban yang berada di Asia Tengah atau di Hijaz atau bahkan sampai ke Eropa itu berubah. Karena bangsa Mongol ini kalau kita baca sejarah nggak bisa terkalahkan sebelumnya teman-teman ya. Dan di tangan Mamluk inilah mereka itu mampu dikalahkan oleh pasukan Saifuddin Qutuz yang dipimpin oleh panglima perangnya yang bernama Zohir Baibars. Baik sahabat Jejak Nil, ya, di masa akhir kehidupan Syekh Al-Ais bin Abi Salam, beliau dikisahkan sempat bertemu dengan Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili, pendiri daripada tarekat Asy-Syadziliyah. Bahkan beliau sangat takjub dengan tarekat tersebut ya. Dan dikisahkan juga beliau mengikuti tarekat Syadzili pada masa akhir hidupnya. Dan mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan teman-teman pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengambil hikmah serta pelajaran dari seorang ulama hebat ini ya, dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, tentang kepemimpinan, kejujuran, amanah dan juga keberanian dari seorang ulama besar yang dijuluki sebagai Sultan Al-Ulama. Wabillahi taufiq wal hidayah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.